Salam sehat dan bahagia, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Mengawali cerita-cerita di malam hari ini, saya akan bacakan cerita-cerita yang dikirimkan oleh teman kita dengan inisial CJ. Cerita pertama ini ketika CJ ini masih mau kuliah ya di Cirebon. Jadi ini dia hantu penunggu kos-kosan. Sebulan yang lalu aku baru saja lulus dari sebuah SMA di Bandung. Dan memang sudah sejak SMP aku ingin tahu bagaimana rasanya merantau. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di Cirebon bersama dengan teman-temanku di salah satu fakultas impianku sejak lama. Kebetulan juga temanku yang akan berkuliah di Cirebon sudah menemukan tempat kos yang disewakan di bawah harga pasar. Dan kebetulan juga letaknya dekat dengan kampus impianku. Esok harinya aku berangkat ke Cirebon, diantar oleh ayahku untuk melihat kos-kosan yang kusewa dan membayarnya. Setelah melakukan pembayaran, pemilik kos-kosan itu segera memberikan kunci dan memperkenalkanku dengan penghuni kosan yang lainnya. Aku segera memasukkan barang-barangku ke dalam kamar kos dengan dibantu oleh ayahku. Disclaimer dulu ya, kosan yang kusewa adalah kosan khusus pria. Jadi tidak ada penghuni perempuan di kosan itu. Lusa adalah hari pertama untukku mulai berkuliah, dan hari ini adalah hari pertamaku untuk menginap di kosan tersebut. Dari siang sampai sore aku sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan di Cirebon. Saat malam hari teman-temanku berkumpul dan mengajakku untuk minum sedikit alkohol. Ya aku minum sedikit, cuma 3 sloki. Beberapa menit kemudian teman-temanku bilang kalau mereka lapar dan akhirnya mengajakku untuk pergi membeli nasi goreng. Tapi karena aku sudah sangat kelelahan, aku hanya nitip beli nasi goreng 1 bungkus dan tidak ikut pergi. Ketika aku sedang menonton televisi sendirian, tiba-tiba ada nenek-nenek yang berumur sekitar 70 tahunan berjalan menuju ke pintu jemuran. Awal mulanya aku melihat sosok nenek-nenek itu dari pantulan layar televisi. Tapi pada akhirnya aku menengok ke belakang untuk memastikan bahwa sosok nenek itu beneran ada dan bukan halusinasiku. Nenek itu memandang wajahku dan aku pun memandang wajahnya. Kami saling bertatapan kurang lebih 5 detik dan akhirnya nenek itu memalingkan wajahnya dan memasuki pintu menuju jemuran. Muka nenek itu normal seperti manusia pada umumnya. Karena aku sedikit mabuk, jadi aku tidak menghiraukan nenek-nenek itu dan lupa bahwa penghuni kos itu hanya pria dan tidak ada wanita. Beberapa menit kemudian teman-temanku pulang dan membawa sebungkus nasi goreng yang kupesan. Aku berterima kasih dan mengobrol bersama teman-temanku. Thank you ya bro ya, udah beli nasgor buat gua. Nih uangnya gua gantiin. By the way, tadi gua lihat nenek-nenek itu siapa ya? Tanyaku. Saat mendengar perkataanku, raut wajah temanku langsung berubah dan berkata, "Woi, mabuk lu ya? Lu gak inget, ini kos-kosan khusus pria. Jadi gak mungkin lah ada nenek-nenek." Saat mendengar perkataan dari temanku, aku baru sadar dan hanya mematung, serta mencoba mencerna kejadian yang telah terjadi. Tapi karena memang aku tidak takut dengan makhluk gaib, aku tidak terlalu memikirkan hal itu dan kembali mengobrol bersama teman-temanku. Keesokan harinya saat aku sedang di toilet, aku terbiasa untuk tidak mengunci pintu toilet. Jadi aku hanya mengamankan pintu dengan memakai kakiku. Tiba-tiba ada yang mendorong pintu kamar mandi dengan keras. Namun dengan sigap aku segera menahannya menggunakan kakiku. Saat membuka pintu, aku melihat ada perempuan berambut panjang yang sedang berlari, dan aku langsung mengejarnya. Tapi setelah sampai di pintu keluar, perempuan itu tiba-tiba menghilang. Dan seketika aku baru ingat kalau ini adalah kosan pria. Jadi tidak mungkin perempuan itu adalah manusia.
Aku menceritakan cerita yang kualami kepada temanku, dan ia berkata, "To be honest, kosan ini dulunya kuburan." Itu kata pemilik kosannya. Dan memang hantunya suka jahil. Ya gimana gak jahil? Tempat pemakaman mereka dijadikan rumah untuk singgah manusia. Yaitu juga, makanya harga sewa di bawah harga pasar. Nah, cerita kedua ini dialami ketika CJ ini sudah bekerja di Bandung ya. Aku tinggal di Bandung dan bekerja di sebuah perusahaan swasta yang menjual keperluan untuk bayi. Suatu hari aku ditugaskan untuk mengecek stok barang dan keadaan toko yang ada di Jakarta. Aku berangkat pukul 7 pagi dari Bandung menuju Jakarta ditemani oleh supir dari kantorku. Untuk efisiensi waktu, maka aku melihat Google Maps untuk mencari jalan yang terbaik. Dan Mbah Google menyarankanku untuk pergi ke Jakarta melalui jalan tol. Dan teman-teman pastinya sudah tahu bahwa kami akan melewati jalan tol Cipularang. Sepanjang jalan aku sangat menikmati keindahan pepohonan hutan yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan tol. Ada hal yang cukup menarik di sekitar kilometer 110. Aku tak sengaja melihat rumah yang mewah di dalam hutan. Aku sudah sering mendengar bahwa ada rumah yang mewah di dalam hutan tol Cipularang yang dapat kita jumpai jika kita melihat dengan seksama. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengetahui pasti siapa pemilik rumah mewah itu. Singkat cerita, aku dapat membereskan pekerjaan di Jakarta selama 7 hari dan aku akan pulang kembali ke Bandung pada pukul 9 malam bersama supirku. Kali ini aku duduk di kursi depan sebelah kiri supirku dalam perjalanan pulang. Kami pun berangkat menuju Bandung melalui jalan tol. Dan kami akan melewati jalan tol Cipularang lagi. Saat sudah melewati kilometer 110, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, aku dan supirku melihat bayangan yang lewat di depan mobil kami. Sontak kami terkejut, dan secara bersamaan, tiba-tiba ban depan mobil kami kempes. Untungnya supirku ini sudah lihai dalam mengendarai mobil sehingga ia bisa mengontrol setir dan kami dapat berhenti ke pinggir jalan dengan aman untuk kemudian mencari pertolongan. Akhirnya mobil kami dibawa mobil derek. Karena penasaran saat sudah sampai kantor, kami mengamati ban mobil kami. Dan ternyata ban kami tertusuk sebuah paku yang lumayan besar. Untung saja kami berdua bisa selamat dari kejadian tersebut. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu hanya kebetulan atau perbuatan si penunggu jalan tol Cipularang. Jadi ada pesan moral yang dapat kita ambil, yaitu selalu waspada setiap kali berkendara. Kalau ngantuk mendingan segera cari rest area dan istirahat. Jangan lupa berdoa sebelum memulai perjalanan. Semoga kita semua ada dalam lindungan yang Maha Kasih dan yang Maha Kuasa. Nah, cerita terakhir dari CJ ini adalah teman lembur. Aku bekerja di suatu kantor yang lumayan angker. Tapi karena aku tidak takut akan hal-hal gaib, jadi apapun yang terjadi yang berhubungan dengan hal gaib, aku tidak akan takut. Jadi aku memang bisa merasakan keberadaan makhluk halus. Tapi kemampuan ini tidak kumiliki sejak lahir ya. Kemampuan ini muncul ketika aku sedang menemani supirku untuk mengirimkan barang. Kemampuan ini hadir melalui pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi suatu ketika supirku terlibat sebuah kecelakaan dan ada seorang pengendara motor yang terluka parah. Dengan segera pengendara motor itu dilarikan ke rumah sakit dan aku yang menemani pengendara itu selama di perjalanan menuju rumah sakit. Karena luka yang diderita terlalu parah, pada akhirnya pengendara motor itu meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit. Meskipun itu melawan keinginanku, bagaimanapun aku telah mengamati seseorang yang sedang dan telah kehilangan nyawanya. Semenjak kejadian itu, aku memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk halus yang ada di dekatku. Oke, baik lagi ke cerita awal. Pada suatu hari aku lembur lagi di kantor. Tiba-tiba ada suara di kamar mandi. Suara itu seperti ada orang yang sedang mandi. Karena penasaran, aku membuka pintu kamar mandi dan ternyata
tidak ada orang. Suara itu hilang begitu saja. Namun jelas ada aroma wangi sabun. Bulu kuduku terasa hangat, pertanda bahwa sosok itu ada di sekitarku. Dan aku tidak mau banyak mengganggu dia. Aku menutup kembali pintu kamar mandi itu. Namun suara orang yang sedang mandi itu kembali muncul. Aku tidak banyak menggubris dan kembali ke meja kerja untuk segera membereskan sisa pekerjaanku dan aku bisa pulang ke rumah. Keesokan harinya aku harus lembur lagi untuk mengecek stok barang di gudang. Posisi gudang itu dekat dengan pekarangan tempat parkir mobil. Tiba-tiba, di pekarangan tempat parkir mobil ada suara kaca yang dilempar sangat keras, seperti ada orang sedang marah-marah. Sontak aku terkejut dan langsung mengecek ke dalam pekarangan itu. Tapi ternyata tidak ada yang jatuh, tidak ada barang, tidak ada orang yang jatuh sama sekali. Anehnya, yang mendengar hal itu hanya aku. Padahal di sekitar itu juga ada temanku yang ikut membantuku. Aku berprasangka bahwa hantu itu marah karena aku pernah memarkirkan mobil jeepku di pekarangan itu tanpa seizin pemilik kantor itu. Apa mungkin hantu itu terganggu dengan mobilku? Atau karena nggak suka saja sama aku?